Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam untuk kalian semua yang akan mendengarkan podcast ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ika Widiawati, NIM K100-200-177, mahasiswi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan produk saya dari tugas proyek warga negara mata kuliah Pancasila berupa podcast. Podcast kali ini, saya mengambil topik yaitu pentingnya kesadaran masyarakat dalam memerangi COVID-19. COVID-19 atau virus corona sekarang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Hal ini karena virus corona terus menjadi momok yang sangat sering diperbincangkan selama tahun 2020 di Indonesia. Untuk itu, yuk simak podcast ini agar kalian semakin tahu betapa pentingnya kesadaran masyarakat dalam memerangi COVID-19. COVID-19 merupakan suatu virus baru yang berasal dari Wuhan, Cina yang muncul pada akhir Desember 2019. Cara penularannya yang cepat membuat peningkatan kasus naik secara drastis di beberapa negara, terutama di Indonesia. Setiap negara berusaha melakukan upaya-upaya terbaik guna menekan laju kasus COVID-19. Nah, di Indonesia sendiri, upaya penanganan COVID-19 ini sulit dilakukan loh. Karena apa? Karena rendahnya kesadaran masyarakat. Penularannya yang melalui droplet, udara, permukaan yang terkontaminasi, limbah manusia, tempat ramai, tempat yang sempit, serta ruangan yang terbatas dan tertutup membuat penyebaran COVID-19 menyebar cepat di seluruh dunia. Nah, kalian tahu sendiri kan, banyak orang yang masih memandang sebelah mata akan kasus COVID-19 akibat gejala yang ditimbulkan dari virus ini hanya terlihat seperti orang flu, meliputi demam, batuk kering, dan sesak napas. Namun, kini ada gejala baru jika seseorang terjangkit COVID-19, yaitu diare, sakit kepala, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau, dan ruam pada kulit. Teman-teman, pemerintah sebenarnya sudah melakukan berbagai macam upaya guna menangani kasus COVID-19 ini. Namun, sebanyak apapun upaya yang dilakukan pemerintah, jika tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat, itu sama saja akan gagal. Contohnya saja negara Italia. Italia itu negara maju loh, tapi negara itu gagal dalam mengatasi kasus COVID-19 akibat tidak adanya kesadaran masyarakat yang ikut andil dalam memerangi COVID-19. Di Indonesia sendiri, kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut andil dalam memerangi COVID ialah karena kurangnya edukasi dan wawasan akan virus corona. Masih banyak orang memandang sepele COVID-19 lantaran kurangnya pengetahuan mereka akan virus corona. Selain itu, masyarakat juga masih mudah termakan hoax mengenai berita-berita COVID-19 yang ditelan mentah-mentah tanpa menelaah terlebih dahulu. Melihat di sekeliling kita, banyak orang yang kesadarannya kurang dalam menghadapi COVID-19. Di antaranya, masih banyak orang yang tidak memakai masker. Nah, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya orang-orang yang terkena razia tidak menggunakan masker, baik di jalanan maupun di tempat umum. Kalau kalian bagaimana? Kalian sudah memakai masker belum? Selain itu, masyarakat juga masih banyak yang nakal dengan melanggar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan melanggar pembatasan sosial berskala besar. Contohnya saja nih, hari yang diliburkan untuk lockdown justru digunakan untuk berlibur ke tempat wisata. Wah, parah ya. Dapat dilihat dari sini jika kesadaran masyarakat Indonesia sangat rendah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kenaikan kasus COVID-19 adalah menerapkan social distancing atau jaga jarak antar orang dan menjauhi keramaian. Namun, lagi dan lagi nih teman-teman, hal tersebut dilanggar oleh masyarakat. Contohnya saja nih,
saat pembagian sembako bantuan yang dihimbau untuk tetap menjaga jarak, masyarakatnya justru berdesak-desakan yang menimbulkan kericuhan. Nah, setelah melihat-lihat kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebaik apapun upaya pemerintah untuk menangani COVID-19 tidak akan berhasil tanpa kesadaran masyarakat. Singapura merupakan negara dengan kematian akibat kasus COVID-19 terendah di dunia loh. Karena apa? Hal ini disebabkan cepatnya pemerintah dalam bertindak untuk mendeteksi COVID-19 dan tingginya kesadaran masyarakat di sana untuk mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Dari sini dapat dilihatkan jika kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam upaya memutus mata rantai penyebaran penyakit menular mematikan ini. Apapun konsep yang dilakukan, entah itu lockdown, social distancing, atau apapun lainnya, jika masyarakatnya tidak bisa disiplin dan punya kesadaran yang tinggi, itu tidak akan pernah berhasil. Pemerintah harus memiliki strategi yang tegas agar imbauan-imbauan dapat ditaati. Lantas, bagaimana cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memerangi COVID-19? Yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, karena kurangnya edukasi masyarakat tentang COVID-19, alangkah baiknya melakukan sosialisasi tentang bahaya COVID-19. Selain itu, masyarakat yang mudah termakan hoaks juga menjadi faktor harus dilakukannya sosialisasi mengenai COVID-19. Sosialisasi ini harus dilakukan secara berkala dan menyeluruh, terutama di masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan masih awam dan harus diberi perhatian ekstra dalam sosialisasi penanganan COVID-19. Lalu, yang kedua adalah melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga atau organisasi sekitar, seperti dengan RT, RW, lurah, dan lembaga kemasyarakatan seperti Karang Taruna. Yang ketiga, ialah dengan melakukan penyuluhan melalui berbagai macam media, terutama media sosial. Kalian tahu sendiri kan, media sosial merupakan platform terbesar dan paling sering dikunjungi oleh banyak orang. Lalu yang keempat tentunya ialah melakukan edukasi publik agar hidup bersih dan sehat. Lalu, setelah itu apa? Nah, setelah hal-hal tersebut dilakukan, diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat dan segala upaya yang dilakukan dapat berhasil, sehingga Indonesia dapat segera bersih dari COVID-19. Adapun langkah-langkah kecil yang dapat kita lakukan untuk memulai ikut andil memberantas penyakit menular mematikan ini, seperti dengan memulai memakai masker, mencuci tangan, memakai hand sanitizer, dan tidak bepergian keluar daerah. Sebagai masyarakat Indonesia yang mempunyai dasar negara Pancasila, sudah semestinya kita semua mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam ikut andil dalam memberantas dan memerangi COVID-19 di Indonesia. Mari bersama-sama memerangi COVID-19 menuju Indonesia bebas corona. Karena kesadaran kita, kebahagiaan kita bersama. Ya, sampailah kita di akhir podcast ini. Gak terasa ya, kalian sudah mendengarkan podcast ini sampai berakhir. Terima kasih banyak untuk perhatian kalian karena sudah mau mampir dan mendengarkan podcast saya. Saya harap dengan adanya podcast ini, saya mampu mengedukasi dan mengajak banyak orang untuk lebih meningkatkan kesadarannya dalam memerangi dan memberantas COVID-19 di Indonesia. Untuk itu, saya harap produk dari proyek warga negara yang saya hasilkan ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan orang-orang di luar sana. Baiklah, terima kasih untuk kalian semuanya. Dan saya mohon maaf apabila dalam pengucapan maupun pelafalan mengalami kesalahan ataupun kekeliruan. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.